Assalamualaikum, saya Firman Maulana, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura. Berikut adalah penjelasan secara rinci dan jelas tentang peran negara dalam pengembangan politik, ekonomi sosial. Sosialisme sebagai sistem politik dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dengan mengurangi ketimpangan pendapatan dan memprioritaskan kesejahteraan bersama. Sosialisme menolak individualisme dan persaingan bebas seperti pada kapitalisme dan lebih mengedepankan kerjasama kolektif dan kepemilikan bersama atas alat produksi. Negara memegang peranan mutlak dalam sistem ini, yang sering disebut sebagai ekonomi komando atau ekonomi totaliter, di mana pemerintah pusat mengatur dan mengendalikan seluruh aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Sumber pemikiran ekonomi sosialis. 1. Plato. Plato dalam pemikirannya menyarankan bahwa penguasa negara tidak boleh memiliki properti pribadi dan seluruh kebutuhannya ditanggung oleh negara. Agar tidak menyalahgunakan kekuasaan, sistem ideal menurutnya adalah totalitarisme yang dipimpin oleh orang bijak dan terpilih. Thomas More. Dalam karyanya Utopia, More membayangkan masyarakat kolektif hidup dalam kesederhanaan dan tidak mengenal uang atau kepemilikan pribadi. Pemerintahan bersifat demokratis, namun dipilih seumur hidup. Ketiga, Karl Marx. Marx, sebagai tokoh utama sosialisme modern, menciptakan konsep Marxisme yang memandang bahwa alat produksi harus dikuasai negara untuk menghindari eksploitasi kaum buruh. Menekankan pentingnya keadilan sosial dan pendidikan gratis. Nilai positif dari Marx. 1. Menekankan pentingnya kesejahteraan buruh. Kedua, menolak buruh anak. 3. Mendorong distribusi kekayaan yang merata dan menekan korupsi. Nilai negatif dari Marx. 1. Minimnya insentif kerja menyebabkan produktivitas rendah. Kedua, pemerintahan cenderung otoriter. 3. Menilai laba hanya sebagai pemerasan tenaga kerja tanpa melihat risiko yang diambil pengusaha. B. Sejarah kemunculan ekonomi sosialis. Sosialisme muncul sebagai reaksi atas revolusi industri yang memperlebar kesenjangan antara pemilik modal dan buruh. Tokoh-tokoh awal seperti Franz Babev menekankan perjuangan kelas, sementara kaum sosialis utopis seperti Saint-Simon, Fourier, dan Owen mengusulkan komunitas kolektif tanpa konflik kelas. Sistem ini berkembang dengan berbagai model dari komunitas utopis hingga sistem negara yang sepenuhnya dikendalikan. Seperti pada sosialisme, Marxis, ciri-ciri ekonomi sosialis. 1. Perencanaan ekonomi dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, alat produksi dikuasai negara. 3. Tidak ada mekanisme pasar. 4. Hak milik individu dibatasi. Keuntungan ekonomi sosialis. 1. Keadilan sosial lebih tercapai. Kedua, pemerintah mengendalikan harga dan distribusi. 3. Tidak ada jurang kaya miskin yang ekstrem. Kerugian ekonomi sosialis. 1. Inovasi dan kreativitas pribadi terhambat. 2. Pilihan individu terbatas. C. Peran negara dalam politik ekonomi sosialis. Negara memegang peranan dominan dalam sistem ekonomi sosialis, yaitu pertama, pengatur utama ekonomi. Pemerintah mengontrol apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Kedua, pemilik semua alat produksi, termasuk sektor strategis seperti energi dan telekomunikasi. Ketiga, penghapus mekanisme pasar. Negara menggantikan peran pasar dalam menentukan harga dan distribusi. Keempat, perumus kebijakan ekonomi tunggal. Seluruh keputusan ekonomi dibuat secara terpusat oleh pemerintah. Kelima, menjamin kesejahteraan dengan pendekatan kolektif dan kesetaraan. Negara bertugas mendistribusikan kekayaan secara adil. Keenam, menegakkan disiplin politik untuk menjaga agar arah pembangunan ekonomi tetap sesuai dengan prinsip sosialisme. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.